Pendahuluan. Di tahun pertama saya sebagai guru kelas di Arlington, Massachusetts, saya sangat kewalahan pada hari kerja. Saya tidak tiba di sekolah sekitar pukul 6.30 pagi dan kadang pulang di malam hari. Biasanya dengan membawa satu tas penuh panduan mengajar. Ketika saya tidak di sekolah, saya mencoba untuk tidak menyentuh pekerjaan, tapi itu sia-sia. Saat sarapan saya mengecek kembali rencana pembelajaran saya dengan gelisah. Dan di malam hari ketika saya merebahkan diri di kamar, saya berpikir terus tentang kekeliruan saya. Dalam suatu malam saya bisa terbangun 4 atau 5 kali. Kadang saya menjadi begitu cemas di pagi hari hingga saya lari ke kamar mandi di apartemen saya dan muntah. Saya tahu itu menjijikkan. Sebelum memulai tahun pertama mengajar, saya sangat antusias, yakin bahwa saya mencintai pekerjaan ini. Namun ketika bulan Oktober tiba, saya mulai mengaku ke diri saya sendiri bahwa saya membenci pekerjaan ini. Sama sekali tidak menyenangkan. Yang terjadi justru sebaliknya. Istri saya, seorang Finlandia, sangat mengkhawatirkan diri saya. Dia mengingatkan bahwa jika saya tidak bekerja, perlahan-lahan saya perlu mengambil cuti. Saya menjawab tidak akan. Johanna bertanya-tanya mengapa saya mengotot untuk bekerja tanpa henti. Dia menceritakan teman Finlandianya di Helsinki, seorang guru kelas 1 sama seperti saya yang bekerja tidak lebih dari 6 jam setiap hari, termasuk 1 atau 2 jam persiapan. Ketika dia pulang sekolah sekitar pukul 2 sore, dia meninggalkan semua pekerjaan di sana juga. Saya menyangka Johanna keliru memahami beban kerja temannya itu, atau saya mencoba menalar jika istri saya benar-benar menyampaikan fakta yang ada. Temannya tersebut bukanlah seorang guru yang baik. Guru yang baik, saya berkata kepada istri saya, tidak punya jam bekerja yang pendek. Faktanya saya menjelaskan guru mendorong diri mereka sampai batasnya. Tidak di Finlandia, kata Johanna. Setelah istri saya lulus dari sekolah menengah atas di Finlandia, selama beberapa bulan ia bekerja sebagai guru pengganti di Helsinki, yang kemudian memberinya pandangan dari belakang layar tentang kehidupan kerja para pendidik Finlandia di sekolah Finlandia. Guru dan siswa normalnya memiliki istirahat 15 menit setiap 1 jam pelajaran. Dan berdasarkan pengalaman Johanna, sebagian besar pendidik akan menghabiskan istirahat mereka di long meminum kopi, bercakap-cakap dengan rekan kerja, dan membolak-balik majalah. Ini kedengarannya berdasarkan pengalaman mengajar Amerika saya. Sangat tidak masuk akal. Di sekolah saya di Massachusetts, selama jam makan siang, satu-satunya jam istirahat terjadwal dalam hari kerja saya. Saya sering masih bekerja, berjalan ke sana kemari di kelas Amerika saya dengan membawa pisang yang terkupas, memakannya sembari mempersiapkan kelas siang saya. Di sepanjang tahun pertama saya mengajar di kelas, istri saya berusaha keras untuk meyakinkan saya bahwa ada cara lain untuk mengajar. Sulit dipercaya. Kenyataan kerja saya rasakan, yang juga dialami banyak guru Amerika, terlihat berbeda jauh dengan pengalaman para guru di Finlandia. Saya tidak punya istirahat 15 menit yang bertebaran di jam mengajar saya. Kelas terakhir saya masih berlangsung ketika teman Johanna pulang dari sekolah pukul 2 siang. Dan saya masih memiliki segunung persiapan kelas yang menanti saya setelah saya melambai selamat tinggal kepada anak-anak kelas 1 saya sekitar jam 3 sore. Sebagai guru baru yang mengajar di kelas, saya menghabiskan 12 jam sehari, dan mungkin karena itu saya berpikir saya adalah guru yang lebih baik daripada teman Johanna. Tetapi ketika tahun ajaran berakhir, saya sadar betul saya seorang pendidik yang lebih payah. Saya mengalami apa yang dinamakan kurangnya keseimbangan antara kerja dan hidup.
dan saya merasa sangat tertekan serta penuh dengan kecemasan yang paling parah. Pekerjaan mengajar tidak lagi menyenangkan dan rasa ketidakpuasan saya rupanya berimbas pada siswa saya. Anak-anak kecil itu kadang terlihat nelan saya juga. Di tahun ajaran ini saya ingat ada seorang mantan rekan guru yang mengatakan bahwa 50% guru Amerika meninggalkan profesi mereka setelah 5 tahun bekerja, dan saya mulai berpikir kalau saya akan segera bergabung dengan mereka. Di akhir bulan Februari, kecemasan dan kekurangan jam tidur menjadi begitu intens sehingga saya tidak dapat lagi menyiapkan pelajaran untuk keesokan harinya. Saya masih ingat ketika menit demi menit berlalu di meja kerja sambil memandang kosong rencana mengajar saya. Di suatu sore yang sudah larut setelah menghabiskan jam kerja tanpa menghasilkan rencana mengajar apapun, saya pulang ke rumah dan tergeletak di lantai dapur, berbaring tanpa mengatakan sepatah kata sambil mendengar permohonan istri saya supaya saya beristirahat. Setelah berminggu-minggu sulit tidur, saya mengangkat gagang telepon dengan rendah hati memohon cuti. Saya merasa siap untuk melanjutkan hidup dan menganggap saya baru saja mendapatkan sebuah mimpi buruk. Di sisi lain, saya bertanya bagaimana jika istri saya benar. Apakah mungkin untuk mengajar dan berhasil bahkan di sebuah kelas Amerika sekalipun. 3 tahun berikutnya Johanna dan saya memutuskan untuk pindah ke Finlandia. Itu bukan karena saya ingin melarikan diri dari pendidikan Amerika, sebaliknya justru karena saya ingin tetap mengajar. Saya masih mengajar di sekolah yang sama. Bersyukur karena berhasil bertahan di tahun pertama yang memalukan itu. Setelah cuti selama sebulan, saya memperoleh dukungan dari pengalaman dan seiring waktu saya mulai merasakan kesenangan dalam mengajar. Meskipun secara fisik dan emosional terkuras saat pulang ke rumah setiap hari. Setahun sebelum pindah ke Helsinki, saya mengajar penuh menyelesaikan program pascasarjana dan mengambil beberapa kerja paruh waktu. Karena semua hal itu saya tidak memiliki banyak waktu luang di rumah sebagaimana yang saya harapkan. Dan mungkin jika boleh jujur pada diri saya sendiri, saya perlahan mulai kepayahan lagi. Lalu kami sampai pada keputusan untuk pindah ke Finlandia, di mana saya berharap hidup saya bergerak lebih lambat, terlebih di masa-masa awal pertumbuhan anak kami. Sekarang kami memiliki 2 anak balita. Ketika saya mengumumkan rencana kami untuk menetap di Helsinki, kepala sekolah saya, seorang Amerika, berkomentar bahwa itu adalah sebuah langkah positif untuk karir saya. Saya ingat menertawakan ide itu karena saya justru merasakan yang sebaliknya. Saya siap di Finlandia untuk sama sekali berhenti mengajar demi hidup yang lebih seimbang. Kami membeli tiket sekali jalan ke Helsinki, bahkan tanpa mengetahui apakah saya akan mendapatkan pekerjaan di sana. Di akhir Juni 2013, sebulan sebelum pindah ke luar negeri, saya masih enggan untuk bekerja sebagai seorang guru kelas. Di suatu pagi saya menerima sebuah surat elektronik yang membuat penasaran dari seorang kepala sekolah di Helsinki. Saya telah menghubunginya terlebih dahulu di bulan Maret, juga beberapa kepala sekolah di Finlandia, dan karena tidak ada kabar apapun dari mereka, saya berhenti berharap. Namun pesan yang ada di kotak masuk di pagi bulan Juni itu membuat mulut saya menganga. Saya diminta untuk membicarakan kemungkinan mengajar kelas 5 dengan pengantar bahasa Inggris di sebuah sekolah umum Helsinki. Minggu berikutnya, melalui Skype, kepala sekolah Finlandia itu mewawancarai saya, dan di akhir pembicaraan dia menawari saya posisi tersebut. Saya membumbung tinggi ke awan dan menerima pekerjaan itu dengan penuh rasa syukur. Kemudian saya mulai khawatir sebenarnya saya mendaftar sebagai apa. Saya mendengar demikian pula orang Amerika lainnya bahwa pendidikan Finlandia adalah yang paling top. Namun dalam praktek, apa artinya itu? Johanna telah memberikan penggalan informasi tentang sekolah Finlandia, hari kerja yang pendek dan istirahat 15 menit. Itu saja. Dan dalam satu dokumentasi pendidikan, saya mempelajari bahwa remaja Finlandia berumur 15 tahun secara konsisten menunjukkan performa yang baik dalam
serangkaian tes internasional bernama PISA, Program for International Student Assessment, program penilaian siswa internasional yang mengukur keterampilan berpikir kritis dalam area membaca, matematika, dan IPA. Dari semua yang disampaikan, saya hanya tahu sekelumit tentang pendidikan Finlandia saja saat saya mendaftar pekerjaan sebagai guru kelas 5 di Helsinki. Di luar itu semua dimulailah perjalanan saya sebagai pengajar untuk melihat sistem sekolah Finlandia selama 2 tahun. Dari dalam ini ibarat pergi tanpa tujuan yang pasti. Di masa saya diharapkan untuk berjuang agar dapat membaur, saya akui saya bersedia berjuang, namun tentu saja tidak dengan cara yang mungkin dibayangkan teman-teman guru Amerika. Biasanya seseorang yang baru pindah dari satu negara ke negara lain mengalami goncangan budaya, sebuah fenomena merasa tersesat dalam suatu lingkungan asing. Namun bagi saya, mengingat istri saya adalah orang Finlandia dan saya telah berkunjung ke kampung halamannya puluhan kali sebelum saya benar-benar pindah, saya dapat dikatakan terhindar dari goncangan budaya itu, kecuali satu area dalam kehidupan saya, tempat kerja. Sekolah baru saya di Helsinki terasa seperti tanah asing, suatu tempat di mana saya akan berhadapan dengan tuntutan baru serta aturan baru yang harus diikuti. Dan dalam konteks yang sangat berbeda, saya mendapati diri saya berpikir ulang mengenai cara-cara terbaik yang telah saya pelajari di sekolah-sekolah Amerika. Selama 2 tahun di Helsinki, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari praktik mengajar di Finlandia secara dekat, mengobservasi rekan-rekan kerja saya hingga lebih dari 100 jam pelajaran dan menyelesaikan praktikum mengajar saya yang disupervisi oleh 2 guru veteran Finlandia untuk gelar Magister Amerika saya di bidang pendidikan dasar. Ketika menulis buku ini, saya penasaran apakah guru-guru lain di Finlandia menggunakan cara yang sama dengan yang saya saksikan di Helsinki. Karena itu saya mengunjungi beberapa sekolah di Finlandia juga. Saya mewawancarai para pendidik di Finlandia di tingkat taman anak-anak, dasar, dan menengah. Dari temuan saya belajar bahwa banyak praktek mengajar saya saksikan di Helsinki juga dilakukan di seluruh penjuru Finlandia. Strategi yang saya temukan tidaklah mencolok seperti 1:1 penggunaan iPad atau secara idealisme abstrak seperti yakinlah saja pada murid-muridmu. Metode mengajar yang digunakan sederhana, efektif, dan bisa diterapkan untuk kelas apapun. Dan yang paling hebat dari semua itu, saya menemukan bahwa banyak strategi ketika saya mengimplementasikan membawa suasana menyenangkan ke kelas saya. Mungkin praktek-praktek dari Finlandia ini perlu sedikit diadaptasi agar bisa digunakan dalam konteks mengajar lainnya. Seperti halnya di Amerika, tetapi itu pasti bukan metode Finlandia saja. Sebagai contoh, coba perhatikan salah satu strategi yang saya sarankan dalam buku ini. Istirahatkan otak di sela-sela jam sekolah. Tanpa adanya suatu perubahan dalam kebijakan pendidikan, guru-guru Amerika akan kesulitan untuk menerapkan waktu bebas 15 menit khas Finlandia yang sering dalam satu hari sekolah, tapi tidak terlalu sulit untuk membayangkan guru Amerika Serikat mengajar seperti guru Finlandia yang menawarkan siswa mereka secuil jam pilihan dalam satu hari agar anak-anak tetap segar dan fokus selama mengikuti pelajaran di kelas. Dalam buku ini saya tertarik untuk mencari tahu apa yang dapat dilakukan guru Amerika sekarang ini, terinspirasi oleh pendekatan pendidikan Finlandia untuk membuat sebuah perubahan yang positif di kelas mereka. Meskipun jelas ada perbedaan sistem seperti yang diterangkan Pasi Salberg dalam Prakata. Ketika hasil PISA pertama kali diumumkan di tahun 2001, Finlandia sebagai sebuah sistem pendidikan terkejut setelah tahu bisa bertengger di peringkat pertama. Pendekatan Finlandia yang lebih lunak seperti hari sekolah yang pendek,
beban pekerjaan rumah yang ringan, dan sedikitnya tes dengan standar tertentu telah mematahkan pandangan tradisional tentang bagaimana mendapat hasil belajar yang luar biasa. Negara Nordi yang kecil ini secara tidak langsung memberi masukan bagi Amerika dan seluruh dunia bahwa masih ada cara lain untuk menjalankan institusi sekolah tanpa perlu mempersempit kurikulum dan menambah beban guru dan murid. Metodologi yang berbeda itu benar-benar nyata dalam kebijakan pendidikan, meskipun tetap perlu diobservasi dengan skala mikro di ruang-ruang kelas Finlandia. Bagi guru Amerika, para pendidik Finlandia mungkin tidak akan menginspirasi kita dengan berbagai strategi mengajar yang inovatif, karena banyak inovasi pedagogis Finlandia diadopsi dari Amerika Utara dan negara-negara lainnya. Salberg 2015. Namun apa yang dapat kita pelajari dari guru-guru Finlandia berdasarkan pengalaman saya adalah cara menunjukkan prinsip bahwa mereka menghargai kebahagiaan di atas pencapaian. Guru di Finlandia mengambil keputusan yang kecil sederhana untuk mempromosikan proses belajar dan mengajar yang menyenangkan. Dan pada akhirnya, seperti yang telah ditunjukkan tes PISA, siswa-siswa mereka dapat melaluinya dengan sangat baik. Seperti kebanyakan guru Amerika, saya membaca buku Down Lemop Teach Like a Campaign 2.0 dan mencari-cari kumpulan strategi kelas yang bermanfaat. Tetapi ada satu strategi yang membuat saya bingung, faktor kegembiraan di ruang kelas. Saran Lemau 2015 merupakan sebuah alat yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan pencapaian. Tentu saja momen faktor kegembiraan tidak selesai di situ. Faktor kegembiraan yang baik di kelas harus menjadi pelayan yang bertujuan untuk mendukung tujuan pembelajaran hari itu. Sebaiknya, ini juga menjadi sesuatu yang dapat Anda hidupkan dan matikan dengan cepat. Ketika Leno tampaknya memandang kegembiraan sebagai sebuah strategi, saya usul agar tidak mulai melihat kegembiraan atau kebahagiaan yang terinspirasi oleh pendekatan pendidikan Finlandia sebagai sebuah tujuan yang menyeluruh di kelas kita masing-masing. Kegembiraan dapat dipahami sebagai sebuah keadaan emosi positif yang meningkat dan alih-alih membelokkan proses belajar mengajar di kelas. Ini dapat memperbaiki produktivitas dan meningkatkan kecerdasan sosial dan emosional. Sepala 2016 halaman 8. Saya paham kalau ide untuk memprioritaskan kebahagiaan dalam kelas kita mungkin tampak seperti sesuatu yang abstrak. Begini kita dapat memahami ketika kita mencari cara agar dapat tidur dengan lebih baik, kita memprioritaskan dengan melakukan beberapa hal sebelum kita merangkak ke tempat tidur. Seperti berolahraga ringan dan matikan telepon seluler kita. Rangunatan 2016. Demikian pula kita dapat meletakkan kebahagiaan di urutan pertama dalam kelas kita dengan menggunakan serangkaian strategi. Selama beberapa tahun bekerja dan tinggal di Finlandia, saya berhasil mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat digunakan pendidik untuk mempromosikan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Raghunathan, profesor dari sekolah Macomb University Texas di Austin dan pengarang If You Are So Smart, Why Are You Happy 2016 mengajukan 4 bahan kebahagiaan. Jika kebutuhan dasar seperti makanan dan papan telah terpenuhi, rasa memiliki keterlibatan, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir. Pinsker 2016. Satu bahan yang saya tambahkan ke dalam daftar ini adalah kesejahteraan, yang saya lihat sebagai fondasi untuk mengembangkan komponen lainnya. Dalam buku ini saya telah menyusun 33 strategi sederhana terkait 5 bahan kebahagiaan yang diterapkan
dalam konteks kelas yang menyenangkan. Itulah pendahuluan. Nanti kita lanjutkan kembali pada bab 1 yang berjudul kesejahteraan. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.